di dalam Yohanes pasal ke-16 ayat ke-22 ya, bahwa saat ini murid-murid Tuhan Yesus itu pasti menderita. Dalam keadaan menderita. Mereka pasti berduka. Tetapi Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus berjanji bahwa nanti ketika dirinya kembali datang untuk menemui mereka, kedukaan itu akan berganti menjadi kegembiraan. Ya. Tidak ada yang bisa merampas kebahagiaan yang nanti akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Shalom Sobat Sarungpun dimanapun kalian berada. Kembali di dalam Sarungpun Sabda. Sambil kita menunggu hasil polling yang sudah saya berikan, ya. Kali ini, di kesempatan kali ini, Sarungpun Sabda ya akan membahas mengenai satu topik yang penting ya, dan juga esensi dari hidup Kristen. Tapi sebelum kita akan masuk ke dalam inti pembicaraan pada hari ini, saya mau mengingatkan dulu untuk setiap kita agar tidak salah paham, maka mohon untuk tidak men-skip video ataupun tidak langsung lompat-lompat ke pembahasan-pembahasan ini begitu ya. Karena ini nanti akan terjadi salah paham ya. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam inti pembahasannya, saya ingin sedikit berikan pendahuluan ya tentang perenungan begitu, bagaimana miris ya pada akhir-akhir ini justru orang Kristen gitu ya mulai kehilangan tentang pengharapan ya. Mereka cenderung juga yang saya temui itu kalah dengan apa yang dunia berikan. Apa yang dunia berikan tentu saja adalah masalah kekhawatiran ya. Jadi musuh orang Kristen saat ini itu adalah kekhawatiran ya. Saya khawatir kalau saya tidak bisa memberikan makanan untuk keluarga saya ya. Saya khawatir kalau besok saya kehilangan pekerjaan saya hanya karena saya harus pergi ke gereja contohnya. Itu satu poin ya. Saya khawatir kalau saya kehilangan jabatan saya karena saya harus mengakui bahwa saya ini seorang Kristen ya. Saya khawatir kalau saya ini akan dibenci dan bahkan dianiaya oleh lingkungan saya, masyarakat saya, kalau saya menceritakan siapa Tuhan saya ya, yaitu Tuhan Yesus Kristus ya. Nah, apakah itu wajar? Saya rasa ya wajar tidak wajar ya. Wajar dalam artian kita wajar untuk mendapatkan rasa kekhawatiran itu dari dunia. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus pun lahir ke dunia ini, begitu dia pun mendapatkan intimidasi dari si iblis ya. Ketika di dalam perjalanan di padang gurun, Yesus mendapatkan intimidasi dari iblis ya. Bagaimana iblis membujuk dia, bagaimana iblis bisa saja berusaha untuk meyakinkan Yesus tentang rasa khawatir ya. Bagaimana Yesus itu kalau dia mengorbankan dirinya di kayu salib, dia mati, dia meninggalkan saudara-saudaranya, dia meninggalkan orang tuanya, ibunya begitu. Yesus akan merasa rugi, ya, akan merasa khawatir. Itu harapan dari si iblis, si jahat. Tapi kita tahu bagaimana Yesus itu bisa mengalahkan rasa kekhawatiran. Ya. Dia bisa taat sampai mati. Dia bisa taat dengan tugas yang diberikan Bapaknya di surga. Nah, artinya ada masalah. Kenapa Yesus ya, oke dia Tuhan, tapi dia juga adalah manusia, kita tahu. Kenapa Yesus bisa seperti itu, sedangkan kita yang harusnya adalah mengaku sebagai murid Kristus, pengikut Kristus, tidak bisa meneladani apa yang Yesus lakukan, yaitu mengalahkan rasa kekhawatiran. Nah jadi, tentu saja topik yang akan kita bahas kali ini adalah tentang iman, ya iman. Nah Sobat Sarungpun, masalah iman ini adalah masalah dasar ya. Jadi di dalam Protestan begitu, Bapak Protestan, Bapak Reformasi, Bapak Reformator Kristen yaitu Martin Luther hanya menegaskan apa yang sudah ditegaskan oleh Rasul Paulus ya.
yaitu tentang bahwa hanya karena iman sajalah manusia bisa diselamatkan atau dibenarkan. Roma 3 ayat 28, ya Paulus mencatutnya di situ bahwa kami yakin bahwa manusia ya dibenarkan karena iman, bukan karena perbuatan atau pekerjaan hukum Taurat. Itu kata Paulus gitu ya. Horis ergon nomo, artinya dipisahkan dari perbuatan-perbuatan hukum Taurat. Jadi manusia dibenarkan karena iman, dipisahkan dari perbuatan hukum Taurat. Horis ergon nomo. Ergon nomo ini satu frasa, satu kata benda, artinya perbuatan-perbuatan hukum Taurat. Ya. Lalu Martin Luther kemudian mentranslate itu menjadi alain, ya. Artinya sendiri. Artinya kalau sendiri itu satu, ya, tidak bergantung kepada hal lain. Jadi dia berdiri sendiri. Ini kata yang dipakai oleh Luther. Nah, sehingga kalau kata ini dikenakan kepada hukum Taurat dan juga iman, maka akan menjadi hanya karena iman saja atau hanya karena iman sendiri saja, bukan disertai dengan perbuatan baik atau tanpa disertai pekerjaan-pekerjaan hukum Taurat, maka manusia dibenarkan. Dan kata lain seperti itu yang Luther terjemahkan. Permasalahannya ini yang sering dipermasalahkan oleh salah satunya saya melihat di channel umat Katolik, ya, di situ dari Katkit, ya kalau saya tidak salah, katekesis sedikit, ya itu kalau saya tidak salah channelnya itu seorang Romo yang mengomentari bahwa Martin Luther ini sepertinya tidak jujur, ya, atau dalam artiannya mungkin ya dia seorang pembohong begitu kan. Kalau tidak jujur kan sama artinya dengan dia berbohong terhadap teks Alkitab. Nah, kenapa dia berkata seperti itu? Karena katanya Martin Luther menerjemahkan atau mengubah kata dibenarkan karena iman jadi dibenarkan hanya karena iman. Ya, maka kita harus lihat dulu ke teks aslinya, yaitu horis ergon nomo. Sebenarnya Martin Luther itu hanya ingin menegaskan saja. Mau ditambah hanya karena iman, mau dihilangkan karena iman saja, ya hanya karena iman ataupun karena iman, tidak ada bedanya, ya. Ya. Saya tetap percaya bahwa karena iman saja tanpa perbuatan-perbuatan baik kita atau saya diselamatkan. Itu anugerah Tuhan sebagaimana Efesus 2 ayat 8-9. Nah, kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena sobat Shalom pun, ya, di dalam konteks ini gitu ada dua pilihan. Apakah manusia itu selamat karena iman yang diberikan oleh Allah atau karena melakukan perbuatan hukum Taurat, ya. Kalau manusia dikatakan melakukan perbuatan hukum Taurat, artinya itu dia berusaha dengan usahanya sendiri untuk memperoleh pembenaran dari Allah. Tapi kalau manusia dikatakan hanya karena iman, artinya manusia tidak berbuat apa-apa dan artinya Tuhan yang inisiatif memberikan iman kepada manusia, memberikan pembenaran kepada manusia, ya. Nah, permasalahannya apakah di zaman Perjanjian Lama manusia itu dibenarkan karena iman atau mereka melakukan hukum Taurat dulu baru dibenarkan oleh Allah? Jadi sebenarnya dalam Perjanjian Lama pun sama, ya, bahwa manusia itu diselamatkan hanya karena iman. Ya, sekarang logikanya begini, kalau Musa dan juga bangsa Israel tidak diberitahu oleh Allah mereka harus melakukan hukum Taurat, maka mereka bisa dibenarkan. Maka bagaimana caranya Musa dan bangsa Israel itu melakukan perbuatan-perbuatan baik di hadapan Allah? Kalau tidak ada yang memberitahu mereka bahwa untuk melakukan perbuatan baik itu mereka harus mempersembahkan kurban misalkan untuk Allah. Kan yang memberitahu itu hanya Allah sendiri. Kalau Allah tidak memberitahu itu, mereka tidak akan bisa melakukan itu. Mereka akan tetap selamanya tinggal dalam dosa. Ya. Mereka tidak akan bisa dibenarkan di hadapan Allah. Artinya sekali lagi ide utamanya terletak pada Allah. Berarti jelas kalau hanya karena Allah sajalah manusia bisa diselamatkan, bisa dibenarkan. Ya. Allah yang memberi perintah, manusia yang menjalankan. Kalau Allah tidak memberi perintah, bagaimana manusia bisa menjalankan? Kan seperti itu.
Ya, jadi ide utamanya tetap ada pada Allah. Kalau Allah tidak menganugerahkan iman itu kepada manusia, manusia tidak bisa beriman kepada Allah. Mau dengan perbuatan-perbuatan apapun tidak akan bisa mencapai Allah. Nah, Wahyu pasal ketiga ayat ke-20, di sana jelas Tuhan Yesus mengatakan bahwa, lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Barang siapa mendapatkan aku akan masuk dan akan makan bersama-sama dengan dia. Yaitu artinya Tuhan Yesus sendiri yang datang ke hadapan kita, datang ke dalam hati kita. Apakah kita mau menyambut Tuhan Yesus itu tergantung pada diri kita. Ya, kalau Anda mau menyambutnya, Anda mendapatkan pembenaran di hadapan Allah. Kalau Anda tidak mau menyambutnya, Anda cuek saja, tidak dibuka pintunya, ya selama-lamanya Anda akan ada dalam lubang dosa. Ya. Nah, kalau kita ingat lagi peristiwa kedua murid Yesus yang sedang berjalan di Emmaus ya. Jadi Tuhan Yesus ketika itu mendatangi mereka. Ya. Kemudian Tuhan Yesus tidak dikenali oleh kedua murid itu. Padahal mereka adalah murid Yesus ketika itu. Ya. Tapi dikatakan oleh Lukas di sana bahwa ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, katakannya begitu. Ya. Lalu akhirnya ketika Yesus menerangkan tentang siapa Mesias menurut kita para nabi, lalu hati mereka mulai merasa semakin ingin terus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sampai akhirnya mereka mengundang Yesus, mencegah Yesus untuk pergi. Mereka malah mengundang Yesus untuk masuk ke dalam rumah mereka. Dan akhirnya Yesus makan bersama-sama dengan mereka di sana. Yesus memecahkan roti, ya di mana ini sebetulnya agak aneh ya, karena biasanya tuan rumah yang menyuguhkan dan lain semacamnya, tapi ini Tuhan Yesus sendiri yang berinisiatif untuk membagi-bagikan roti. Nah, akhirnya di situ mereka terbuka matanya dan mereka mengenal siapa yang sedang bercakap-cakap dengan mereka, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Nah, akhirnya setelah itu mereka membawa kesaksian mereka, bersaksi kepada murid-murid Yesus yang ada di Yerusalem. Nah, ini satu petunjuk bahwa kalau bukan Tuhan Yesus sendiri yang menyampaikan dirinya kepada kita, kita tidak akan bisa apa-apa. Saya punya di sini sejumlah uang gitu ya. Saya punya uang kertas berjumlah Rp4.000 ya. Rp4.000. Ini 2.000. Kemudian ini 2.000. Jadi jumlahnya 4.000. Kertas ya, 2 lembar kertas. Rp4.000. Kemudian saya juga punya nilai yang sama yaitu 4.000 juga, tetapi saat ini saya punya dalam bentuk koin atau logam ya. Nih ya. Seperti ini. Ya. Lalu pertanyaan saya, ketika kita belanja ke supermarket ya, kemudian kita ingin membayar ke kasir ya, kita kasih uang sejumlah Rp4.000 ya. Pertanyaan saya, apakah yang dipakai, nilai yang dipakai saat kita membeli atau kita membayar harga tersebut adalah nilai dari harga uang ini ya, nilai uangnya yang 2.000 ini, atau berat dari uang ini ya. Apakah ketika saya membayarnya dengan logam ini ya, yang Rp2.000 tadi ya, itu akan lebih besar nilainya ketimbang Rp4.000 tadi yang dalam bentuk kertas? Pertanyaan saya seperti itu ya. Tentu saja tidak kan. Tentu saja yang dilihat adalah nilainya Rp4.000 ya. Masa bodoh mau itu dibuat dari logam yang beratnya 10 kilo ya, mau hanya terbuat dari kertas yang mungkin hanya 0,0 sekian gram beratnya ya. Yang penting adalah nilainya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya seperti ini ya. Bahwa kita harus memisahkan ya, kita harus memisahkan dulu antara iman dan perbuatan yang ada. Kita harus memisahkan antara nilai uang ini yang berjumlah 4.000 dengan berat kandungan dari bahan uang tersebut. Ya, kalau yang satu nilainya Rp4.000, yang satu kita ukur dengan berat misalkan ini adalah misalkan 10 gram.
ya, berat dari logam-logam ini ya. Kita harus pisahkan karena tidak bisa. Yang satu kita ukur dengan nilai harga, yang satu kita ukur dengan berat, ya. Tentu saja yang dilihat tetap adalah nilai, ya. Nilai dari uang itu yaitu Rp4.000. Sama dengan iman dan juga perbuatan, ya. Mau perbuatan kita tumpuk sebanyak apapun beratnya, tentu saja ukurannya adalah berat ya, karena ini banyak ya. Mau kita tumpuk sebanyak apapun dan beratnya mungkin 100 kilo, 100 ton, ya. Tapi kalau nilainya kurang dari uang kertas ini, yang hanya mungkin beratnya 0,0 sekian gram, tetap saja yang paling besar adalah uang kertas ini, yang dilihat dan nilainya, ya. Seperti itu. Jadi harus kita pisahkan dulu antara nilai dan juga berat. Ini perumpamaan. Mau saya punya uang tumpukan logam seperti ini yang beratnya mungkin sampai 100 kilo, ya. Tapi katakanlah itu uang recehan ya, 500-an. Kalau saya punya satu lembar cek ya yang bertuliskan 1.000 triliun dolar US, ya, maka tetap nilai inilah yang paling besar dibanding tumpukan-tumpukan logam yang tadi mau beratnya sampai 100 kilo sekalipun, ya. Ini mungkin bisa turun temurun sampai 7 keturunan tidak akan habis sobat rumpun, ya. Jadi letaknya bukan pada berat banyaknya uang yang saya tumpuk, tapi ada pada nilainya. Artinya sobat rumpun, bukan karena perbuatan-perbuatan benar, perbuatan-perbuatan baik kita itu bisa dibenarkan di hadapan Allah. Kita bisa diselamatkan dan masuk surga. Bukan seperti itu, tapi karena nilai yang Tuhan berikan untuk kita, yang kita jaga, yang kita simpan, ya, kita bisa dibenarkan akhirnya nanti dan diselamatkan dan masuk surga. Ya, bukan karena tabungan kita yang kita sudah tabung terus-menerus. Ya, tapi kita lupa bayar hutang, gitu ya. Kita belum bayar hutang, bukan. Tapi karena Tuhan yang memberikan pelunasan langsung kepada kita. Itu pembenaran di hadapan Allah. Itu juga bukan berarti bahwa kita menyampingkan perbuatan-perbuatan baik atau menyampingkan perbuatan-perbuatan pekerjaan-pekerjaan hukum Taurat, bukan seperti itu. Wah, saya sudah menjadi orang Kristen, saya sudah dijamin masuk surga. Ya, untuk apa lagi saya berbuat baik? Toh saya sudah masuk surga, bukan seperti itu. Ya. Nah, ini saya mau jelaskan. Seandainya ini adalah cek yang bertuliskan 1.000 triliun dolar tadi, maka cek tadi pasti akan terdiri dari berbagai unsur, ya kan? Pertama medianya yaitu kertas. Minimal ada media kertasnya untuk bisa menuliskan cek tadi ya, yang jumlahnya 1.000 triliun US dollar tadi, ya. Kemudian mungkin ada tintanya. Kemudian ada lagi unsur-unsur yang lain yang sampai bisa mencetak satu buah cek yang jumlahnya sangat besar. Atau bisa mencetak inilah uang 50.000 ini. Ya. Meskipun yang dilihat memang nilainya, tapi tetap untuk membuat satu lembar ini sebagai alat tukar membutuhkan media. Untuk bisa mencetak 50.000 ini, ya katakanlah bank, ya. Apakah yang dipikirkan bank? Apakah ketika dia ingin membuat uang, satu buah uang selembar 50.000, pasti yang ada di pikirannya adalah dia berpikir dulu. Mau nilai berapa sih yang mau saya cetak? Bukan masalah medianya apa sih nanti? Apakah mau berupa logam? Apa mau berupa kertas? Bukan itu dulu kan? Pasti yang muncul di benak pertama kali adalah mau berapa sih? Berapa rupiah sih yang mau saya cetak? Apakah 50.000 rupiah? Apakah 5.000 rupiah? Apa sejuta? Gitu kan? Masalah media itu masalah belakangan. Ya. Uang 50.000 ini katakan uang 50.000 ini, ya, adalah representasi dari nilai atau harga 50.000 ini. Ya. Untuk kita bisa membayar, menukar, ini alat tukar ya, untuk kita bisa menukar uang ini dengan barang, sehingga kita bisa bilang ini adalah nilai yang sah, maka untuk menyebut ini adalah nilai yang sah, maka ini harus diwujudkan dalam wujud kertas. Ya. Kertas yang bertuliskan 50.000 rupiah. Itulah wujud dari nilai tukar barang. Sama dengan iman kita.
Ya, kita sudah dianugerahi iman oleh Allah. Ya, betul. Tapi bagaimana cara kita mewujudkan iman kita? Itu pertanyaannya. Ya. Jadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus ketika dia mendapatkan iman itu dari Allah, dia harus bisa melahirkan iman itu dari perbuatan-perbuatannya. Ya. Makanya Yakobus bilang iman tanpa perbuatan adalah mati, bukan artinya iman plus perbuatan, bukan. Tapi kalau iman itu tidak dilahirkan dalam wujud perbuatan, tidak diwujudkan dengan perbuatan begitu, maka imanmu itu adalah mati. Kenapa mati? Karena tidak bisa dilihat orang. Tidak bisa dipandang oleh orang. Ya, sedangkan iman itu pasti harus bisa dilihat juga buahnya. Kasih, sukacita, damai sejahtera dan lain semacamnya. Termasuk bersaksi nama Tuhan Yesus itu adalah bagian dari buah roh. Ya, bagaimana tadi kedua murid Yesus yang akhirnya bersaksi tentang Tuhan Yesus itu adalah buah. Ya, kalau ada orang Kristen yang tidak menunjukkan perilaku yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus teladani, maka saya rasa dia belum bertobat. Saya rasa dia belum berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya rasa dia bukanlah seorang Kristen. Ya. Karena tidak bisa mewujudkan imannya itu ke dalam perbuatan-perbuatan baik. Ya. Jadi orang Kristen itu sudah pasti ya melakukan atau mewujudkan perbuatan-perbuatan baik. Perbuatan-perbuatan hukum Taurat itu sudah pasti. Ya, tidak usah disuruh-suruh lagi, itu sudah pasti diwujudkan. Karena dia sudah punya iman yang diberikan oleh Allah. Untuk sobat-sobat Saron pun yang memiliki kepercayaan Islam, ya, ini bukan berarti menjelek-jelekan. Saya harap kita semua belajar, sama-sama belajar ya, karena saya pun juga terbuka dengan Islam, ya. Saya tidak langsung serta-merta menjelek-jelekan, saya tidak langsung serta-merta harus kalian coba renungkan. Which is di dalam agama Kristen, di dalam ajaran Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang seperti demikian. Tentu saja Tuhan Yesus begitu baik ya. Dikatakan di dalam Yohanes pasal ke-16 ayat ke-22 ya bahwa saat ini murid-murid Tuhan Yesus itu pasti menderita. Dalam keadaan menderita. Mereka pasti berduka. Tetapi Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus berjanji bahwa nanti ketika dirinya kembali datang untuk menemui mereka, kedukaan itu akan berganti menjadi kegembiraan. Ya. Tidak ada yang bisa merampas kebahagiaan yang nanti akan didapatkan oleh orang-orang yang beriman kepada Tuhan Yesus. Ya artinya apa? Oke, orang-orang Kristen saat ini sedang menderita. Tapi nanti ketika Tuhan Yesus menjemput kita, itulah kebahagiaan yang sejati. Artinya Tuhan menjamin, Tuhan Yesus itu menjamin bagi siapa yang menjadi pengikutnya, yang percaya kepada Tuhan Yesus itu akan memperoleh kebahagiaan sampai akhir nanti. Tidak ada istilah membolak-balikan atau mengubah iman seseorang, tidak. Tuhan Yesus tidak sejahat itu, ya. Jadi ini menjadi mungkin tawaran juga perenungan bagi sobat-sobat Saron pun yang beragama Islam. Sekali lagi mohon maaf kalau saya salah-salah kata, tapi ini bukan untuk menjelek-jelekan. Biarlah ini menjadikan motivasi, menjadikan pelajaran untuk kita semua, sama-sama koreksi. Ya silakan kalau kalian ingin berkomentar juga. Itu saja, kiranya tetap semangat di dalam Tuhan Yesus Kristus dan Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.